Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvan Fauzan Nasrullah dengan NIM 3333240015 dari kelompok 16 praktikum penelitian operasional 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mencari analisa sensitivitas dari eh, dua software yang berbeda yaitu PongKM dan juga Microsoft Excel. Oke, sebelum kita mulai kita lihat dulu permasalahannya. Nah, di sini kita dapat lihat permasalahannya. Sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis jarang. Di antaranya lemari pakaian kaca, lemari piring, dan lemari jemuran lipat. Setiap barang tersebut diproses pada tiga bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 70 jam pada bagian pengukuran, 50 jam pada bagian pemotongan, dan 90 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan per unit lemari pakaian kaca adalah $2, lemari piring $4, sedangkan jemuran lipat itu $3. Permasalahan perusahaan furniture tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Oke. Ini yang A, pertanyaannya adalah buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Oke, di sini kita bisa menyelesaikannya dengan seperti ini. Nah, diketahui misalnya lemari pakaian kaca itu sebagai K, lemari piring itu sebagai P, dan jemuran lipat itu sebagai C. Dan model matematikanya fungsi tujuan maksimal karena ini mencari solusi optimal. Lalu sebelum kita lanjutin, kita lihat dulu fungsi kendalanya. Yang pertama, bagian pengukuran itu 3K tambah 4 tambah 2 ditambah dengan S1 kurang dari 70. Kenapa ada penambahan S1? Dikarenakan eh, kurang dari sama dengan, jadi kita harus menambahkan variable select. Sini karena pertama kali digunakan, ditambahkannya S1. Begitupun dengan kendala bagian pemotongan dan perakitan, karena kurang dari sama dengan semua. Sini 2 tambah 1 tambah 2 ditambahkan select lagi, kurang dari sama dengan 50. 1 tambah 3 tambah 2 ditambah S3 kurang dari sama dengan 90. Wilayah perakitan. Oke, setelah itu kita bisa lanjut ke bagian B. Di mana berapakah nilai sale price dari ketiga produk. Sebelum kita lanjut, kita buka dulu software HomeKM. Kita buka modul, ini ada programming. Kita buka new, di sini 3, di sini 3. Sini saya tulis tugas mingguan dan name kita. Untuk objektifnya maksimalis karena mencari nilai optimal tadi. Nah, di sini kendalanya tadi ada pengukuran. Di sini ada pemotongan. Di sini ada perakitan. Di sini kita tambahkan nilai 2, 4, 3. Dia masih maksimal. Ukurannya itu 3, 4, 2, kurang dari 970. Ini 2, 1, 2, kurang dari 950. Di sini 1, 3, 2, kurang dari 990. Kita ganti, bisa kita ganti juga dengan H, dengan X, dari di sini bisa kita solve. Nah, di sini dapat hasil solusi maksimasinya yaitu 0K, 6,67P, dan 21,67J. Nah, kita bisa lanjut ke bagian Excel-nya, tetapi kita lihat dulu bagian iterasinya. Kita lihat iterasi terakhirnya, yaitu iterasi 3. Bisa kita copy terlebih dahulu, lalu baru kita buka Excel-nya lagi.
Di sini bisa kita copy paste, bisa juga kita tambahkan nomor ya, kalau ingin. Nah, untuk shadow price-nya, kita bisa lihat di bagian ZJ pada slide 1, slide 2, dan slide 3. Ini dilihat ada 0,83, 0,67, dan juga 0. Kita copy. Ini kita paste value-nya aja. Oke, itu selesai. Kita lihat di persoalan C. Berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran? Jelaskan. Oke, kita dilihat di sini. Kita udah tambahkan di mana kita ingin mencari penambahan 7 jam pada proses pengukuran. Kita di solusi lamanya dulu. Kita cari di bagian quantity-nya ini. Bisa kita copy. Dan kita pastinya di bagian aja. Nah, lalu pada bagian perubahan, kita bisa mengkalikan bagian slide 1. Kenapa slide 1? Karena slide 1 itu ada di bagian pengukuran nih. Ini ada satu. Kita bisa di sini sama dengan nilai yang ini. Kita kalikan. Karena ini penambahannya 7 jam, kita kalikan dengan 7. Oke, bisa didapat hasilnya. Kan? Kita bisa tarik ke bawah. Untuk hasil yang lainnya juga. Lalu setelah itu untuk solusi baru, kita menggunakan sumber dari dari solusi lama dan juga perubahan. Baik, tidak dapat ini, kita tarik ke bawah, dapat hasilnya kan. Nah, untuk keuntungan barunya, kita gunakan rumus sama dengan nilai yang ada di sini, kita kalikan dengan yang solusi baru, tambahkan dengan ini, dikalikan dengan solusi baru, kita kali, kita tambah lagi, ini dikalikan dengan solusi baru yang terakhir, kita sama dengan dapat hasilnya 97,50. Nah, di keuntungan lama, kita bisa gunakan ZZ di bagian sini. Kita sama dengan ini. Nah, itu kita dapat untuk mencari penambahan 7 jam ini untuk hasil perubahannya. Kita bisa menggunakan rumus di mana keuntungan baru dikurangi keuntungan lama. Dapat hasilnya 5,83. Jadi kita lanjut di bagian pengurangan 7 jam pada proses yang sama yaitu pengukuran. Kita bisa copy bagian ini. Untuk solusi lamanya sama. Oke. Setelah itu di bagian perubahan, kita bisa sama dengan lagi nilai-nilai yang ada di slide 1 ini karena prosesnya pada bagian pengukuran juga. Tetapi, mainkan dengan kali 7, kita menggunakan kali dengan minus 7 karena kita ingin mencari pengurangan 7 jam pada proses pengukuran. Kali, didapat hasilnya, lalu kita ke bawah. Setelah itu, untuk solusi barunya, kita menggunakan sum. Dapat hasil solusi barunya, kita tarik. Nah, untuk mencari keuntungan barunya, sama, kita menggunakan sama dengan, di mana nilai ini kita kalikan dengan solusi baru, tambah, kita ulangi prosesnya. Itu keuntungan lamanya kita menggunakan nilai yang sama itu di sini. Nah, setelah itu untuk di bagian perubahan kita gunakan rumus keuntungan baru dikurangi dengan keuntungan lama. Nah, didapat hasil negatif 5,83. Lalu di sini bisa kita lihat
di yang soal D. Apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru, yaitu jemuran handuk, dengan harga jual $12, dengan keuntungan sebar $6 per unit, dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, 1 jam perakitan. Nah, lalu di sini di bagian D, yaitu reduce cost, jumlah yang kita perlukan itu di sini kita lihat ada tiga, di sini empat, ini satu. Dan nilai per jamnya kita bisa gunakan nilai di bagian ZT ini. Kita copy, lalu kita paste value-nya. Oke, untuk mencari nilai totalnya, kita perlu mengkalikan nilai yang ada di ini dengan yang di sini. Setelah itu kita tarik sini. Untuk mencari total biayanya, kita menggunakan sum di bagian yang ini. Nah, didapat hasilnya 5,17. Oke, selanjutnya kita mencari dengan sheet 2 untuk mencari analisa sensitivitasnya. Sini kita bisa masukkan aja kendalanya di mana mungkin itu 3, ini 4, sorry di sini 3, 4, di sini 2. Kita masukkan tandanya, yaitu kurang dari sama dengan kapasitasnya 70. Dan untuk pemotongan itu 2, 1, 2. Tandanya sama. Kita masukkan 50. Untuk perakitan itu 2. Dasar ini 1, 3, 2, ini 90. Di sini kita masukkan kurang dari sama dengan 3. Dan untuk yang ini kita tulis 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Tandanya lebih dari semua. Isi non negatif ini masukkan 0. Nah, untuk keuntungannya, karena yang kita cari itu 2, 4, ini 3. Nah, setelah itu kita masukkan rumus di sini sama produk. Titik koma atau koma. Kita masukkan di sini solusi optimal. Kita kunci dulu sekali. Lalu kita tutup. Salah. Sorry. Ini kita masukkan kolomnya. Tutup. Lalu kita kunci dulu sekali. Setelah itu, salah. Ini kita kunci sekali. Enter. Kita tarik sampai dengan keuntungan ini. Lalu di sini kita gunakan data solver. Di bagian tab objektifnya kita di bagian ini. Di bagian ini. Lalu untuk changing variable yang kita pilih yang ini. Lalu untuk constraint-nya, kita pilih dari yang ini. Tandanya perhatikan. Add. Dan terakhir kita pilih 3 ini. Tandanya jangan lupa constraint ini. Itu oke.
Itu kita pilih di sini simplex LP, kita solve, kita pilih semua answer, sensitivity, dan limits. Kita pencet OK. Jadi di sini bisa didapat eh, jawabannya, yaitu sama dengan yang ada di POM-QM dan juga yang udah kita cari di sheet 1. Nah, setelah itu bisa kita lihat answer reportnya, dimana keuntungan total final value-nya 91,667, solusi optimal KC itu 0, piring itu 6,667, eh, untuk yang jemuran lipat itu 21,667. Dan di sini analisa sensitivitasnya, kita bisa lihat final value, objective coefficient, allowable increase, penambahan yang diizinkan, dan allowable decrease. Pengukuran totalnya, allowable decrease, allowable increase, dan di sini limit reportnya. Ya, mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, maupun menggunakan Excel ataupun OPM, didapat hasil analisa sensitivitas yang sama. Sekian dari saya, kurang dan lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.